Islam percaya Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kenapa kita tidak mempelajari Taurat, Zabur, Injil? Kenapa kita lebih berlari ke tafsir-tafsir ini? Ini tafsir pikiran otak manusia. Ini tidak salah, tetapi salahnya ketika dikitabkan. Kenapa Al-Quran kita simpan di lemari, Taurat, Zabur, Injil kita tidak mau tahu gimana keadaannya? Sedangkan kita umat Islam percaya salah satu rukun iman kita adalah percaya kepada kitab-kitab Allah, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tetapi Taurat, Zabur, Injil kita biarkan ke agama lain. Al-Quran kita masukkan ke dalam lemari. Kita lebih senang membahas kitab-kitab di umum. Ini bukan saya membenci ilmunya, tetapi ini sebagai bentuk protes saya. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas salah satu video seorang Habib katanya ya. Saya juga tidak tahu apakah memang benar Habib atau mungkin hanya ustadz biasa ataupun ya mungkin lulusan daripada pesantren, dia mungkin paham tentang kitab suci Al-Quran. Nah teman-teman sekalian, kenapa saya bagikan buat kita dan kita bahas di channel ini? Karena selama ini kita lihat bahwa ustadz-ustadz dan para mu'alaf yang tentunya juga dalam tanda kutip ya, tidak semua, sibuk untuk membahas Alkitab, membahas ayat-ayat kitab suci daripada Alkitab, dengan mengatakan sudah dipalsukan, sudah karangan Paulus, sudah ditambah-tambahkan, ditulis oleh tangan manusia, dan macam-macam lah yang mereka hinakan tentang kitab suci agama Kristen. Tetapi untuk kitab suci mereka sendiri, yaitu Al-Quran, mereka tidak sibuk mengajarkan umat mereka bagaimana cara supaya mudah memahami apa yang dituliskan di dalam Al-Quran dan dapat dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Justru sibuk dengan tafsir-tafsir yang dibuat oleh ulama-ulama tertentu, seperti nanti yang dikatakan oleh salah seorang Habib yang katanya ya, belum tentu juga Habib ya, belum tahu teman-teman sekalian, tapi saya lihat di judul video daripada Tapajadi Hutahayan, dia katakan bahwa seorang Habib ya bakar kitab Ibnu Katsir ya, kalau nggak salah teman-teman sekalian. Nah, seharusnya para ustadz di luar sana sibuk untuk mengurus kitab suci mereka. Tetapi jika kita melihat, mereka justru berbondong-bondong untuk mengomentari ya Alkitab dan teriak-teriak berkata Injil sudah dipalsukan, Taurat, Zabur, dan Injil sudah dipalsukan oleh orang-orang Kristen. Ini terus yang mereka katakan. Dan teman-teman, supaya tidak berlama-lama, saya langsung saja mengajak kita dulu untuk menonton video berikut ini. Alhamdulillah bagus, tetapi tanpa kita sadari ini bisa menyesatkan anak cucu kita. Ini bentuk protes saya kepada penerbit kitab. Karena saya tidak ingin akidah seseorang tersesatkan. Silakan Anda membuat kitab lain, seperti kitab fikih, kitab tuntunan sholat, itu saya menerimanya. Tetapi kalau tentang penafsiran Al-Quran, mohon maaf, saya akan merusaknya. Saya bawa kitab, dua kitab tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Qusairiyah. Sebenarnya Al-Quran itu harusnya dipelajari langsung. Nanti kita belajar langsung ke Al-Quran, kita langsung belajar kepada Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Kitab-kitab seperti ini tidak perlu ada. Kitab-kitab seperti ini menyesatkan umat. Kenapa saya bilang menyesatkan umat? Ini menurut pribadi-pribadi seseorang. Ini tafsir Ibnu Katsir, ini Risalah Qusairiyah. Kitab-kitab yang menjelaskan tentang Al-Quran seperti ini sebenarnya kitab iblis. Kenapa saya bilang kitab iblis? Orang-orang yang membukukan
yang membuat kitab seperti ini, seolah-olah dia menetapkan kalau makna Al-Quran itu seperti ini, seolah-olah dia menetapkan seperti ini. Padahal setiap manusia itu berbeda. Si A, si B, si C, perjalanannya masing-masing. Nah, Al-Quran itu inti dari seluruh perjalanan. Ketika dikitabkan seperti ini, maka misalnya si A, si B, si C, si A yang membuat makna tafsir seperti ini, misalnya Qusairiyah ini. Nanti si B dan si C itu dia akan berbondong-bondong lari ke sini, seolah-olah mengikuti jati diri Qusairiyah, tidak mencari jati dirinya sendiri. Kenapa saya mengatakan keberatan dengan kitab ini sekarang? Karena orang-orang lebih menyimpan Al-Quran di dalam lemari daripada menyimpan kitab. Orang menyimpan Al-Quran di lemari dan membaca-baca kitab sebagai penambah wawasan. Kenapa bukan Al-Quran dipakai di tempat umum, kitab khusus pribadi-pribadi mereka? Tetapi malah Al-Quran dibuat untuk pribadi-pribadi, ditaruh di tempat umum dan ditaruh di tempat khusus seperti lemari. Sedangkan ini dikaji di tempat umum. Seharusnya terbalik, Al-Quran itu di tempat umum, ini khusus pribadi-pribadi, bukan di tempat umum. Karena ini pendapat orang, bukan firman Tuhan. Al-Quran itu firman Allah yang sesungguhnya. Kita umat Islam percaya Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kenapa kita tidak mempelajari Taurat, Zabur, Injil? Kenapa kita lebih berlari ke tafsir-tafsir ini? Ini tafsir pikiran otak manusia. Ini tidak salah, tetapi salahnya ketika dikitabkan. Kenapa Al-Quran kita simpan di lemari, Taurat, Zabur, Injil kita tidak mau tahu gimana keadaannya? Sedangkan kita umat Islam percaya salah satu rukun iman kita adalah percaya kepada kitab-kitab Allah, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tetapi Taurat, Zabur, Injil kita biarkan ke agama lain. Al-Quran kita masukkan ke dalam lemari. Kita lebih senang membahas kitab-kitab di umum. Ini bukan saya membenci ilmunya, tetapi ini sebagai bentuk protes saya kepada yang mengadakan kitab. Sebagai bentuk protes saya akan membakar kitab ini. Coba stop bang. Stop. Stop. Kami bukan tidak menerima isi kitabnya. Isinya alhamdulillah bagus, tetapi tanpa kita sadari ini bisa menyesatkan anak cucu kita. Ini bentuk protes saya kepada penerbit kitab. Karena saya tidak ingin akidah seseorang tersesatkan.
silakan Anda membuat kitab lain. Seperti kitab fikih, kitab tuntunan sholat, itu saya menerimanya. Tetapi kalau tentang penafsiran Al-Quran, mohon maaf, saya akan merusaknya. Karena saya anggap itu kebohongan. Karena Al-Quran itu tidak semata-mata seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah tonton bersama dan sangat merinding sekali teman-teman sekalian. Saya berpikir bahwa sebenarnya tidak harus dibakar seperti itu ya, cukup dikomentari dan diberikan juga pemahaman yang menurut Habib ini sebenarnya tanpa harus membakar karya tulis seseorang ya. Tetapi teman-teman sekalian, dia punya alasan tertentu kenapa harus membakarnya ya, yaitu kalau orang lebih mengutamakan untuk membacakan tafsir-tafsiran individu semacam Ibnu Katsir, itu bisa jadi menyesatkan banyak orang ya, ikut pola pikir itu bukan lagi apa yang dikatakan oleh kitab sucinya. Ini menurut Habib itu. Nah teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan beberapa hal tentang teman-teman kita yang sering menyerang iman Kristen seperti Ustaz Agustan, ada Ustaz Mekainama, Ustaz Nandar, Ustaz Somad, Ustaz Hidayah, kemudian Ustaz Munjir, Ustaz Nababan, Irene Handono, Bangun Samudra, Feliciau, ada banyak lagi ya ustadz-ustadz yang kerjaannya ini membahas Alkitab gitu loh ya. Tuduh Yesus menikahlah, berpoligamilah, punya anak lah gitu. Alkitab sudah dipalsukan lah, Alkitab sudah tidak asli lah, tidak original teks lah. Mereka sibuk untuk mengomentari ya kitab suci agama lain gitu. Seharusnya ini kesempatan bagi mereka ya untuk mendidik umat mereka ketika mereka diberikan panggung. Ketika mereka menjadi viral teman-teman sekalian sebagai ustadz yang cendekiawan ya misalnya. Itu kesempatan bagi mereka untuk mendidik umat ke hal yang benar. Tanpa harus menjelekkan dan menghina, memfitnah agama lain. Nah teman-teman sekalian, bagikan video ini. Supaya para ustadz-ustadz kandrun yang suka sibuk membahas agama lain, itu mereka introspeksi diri. Agar mereka lebih fokus untuk membahas Al-Quran mereka di masjid, setiap ceramah mereka, di pengajian mereka, atau apapun itu namanya, dakwah. Hendaklah menggunakan kitab suci Al-Quran saja. Jangan menggunakan Alkitab, karena itu pasti kalian tidak akan paham. Nah, oleh karenanya sekali lagi, bahaslah kitab suci kalian sendiri, apapun itu jenisnya. Lebih bagus kalian bahas itu ketimbang habiskan energi kalian, habiskan waktu kalian untuk mengomentari dan mengurusin kekristenan. Atau juga di ayat kitab suci kalian berkata, agamamu agamamu, agamaku agamaku, tidak ada paksaan. Nah oleh karenanya, karena tidak ada paksaan, jangan sibuk mengurus agama lain, jangan sibuk mengurusin kekristenan. Kami mau masuk neraka, kami mau masuk surga kah, kami mau binasa kah, itu urusan kami, bukan urusan kalian ya. Jadi teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Biarlah video ini boleh menjadi edukasi buat kita dan juga pembelajaran, supaya kita jangan sibuk mengurus agama lain, tapi kita sibuk untuk mengurus agama kita sendiri. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.